Makalah yang kedua adalah kata para ulama sebagai bentuk barokah tabarukan kita pagi hari ini ya. Al-mar'ah laha qalbun wa aqlani. Seorang perempuan itu Mas Ferry mempunyai satu hati dan dua akal. Warrajul laha aqlun wahid wa qalbani wa ahyanan salasah. Tapi kalau laki-laki itu punya satu akal tapi hatinya punya dua, bahkan kadang-kadang salasah, tiga kata para ulama. Artinya apa? Seorang perempuan itu lahu qalbun wahid, mempunyai satu hati dengan artian paling gampang untuk setia kepada pasangannya ketimbang yang laki-laki. Asalkan yang laki-laki tidak ngencani, tidak apa jenenge, tidak nenget-nenget kata orang Madura, tidak berbuat sesuatu yang bukan-bukan, insya Allah dia akan setia. Lahu qalbun wahid. Tapi dia itu keistimewaannya mu'aklani, punya dua akal. Maka tak jarang seorang perempuan itu bisa mengerjakan berbagai banyak tugas dalam satu waktu, karena akalnya banyak, dua. Sambil nyusui, bisa sambil gendong, sambil goreng tempe, sambil lihat telenovela Ikatan Cinta, ya, sambil nyapu, sambil bikinin kopi suaminya, ya. Itu perempuannya punya dua akal. Ini keistimewaannya. Hanya saja kekurangannya karena hati perempuan itu cuma satu, maka ketika disakiti dia akan lebih memilih memikir dengan perasaannya ketimbang akalnya. Itu perempuan. Dan yang kedua adalah seorang laki-laki punya satu akal tapi hatinya dua, bahkan kata ulama kadang-kadang tiga. Nah, artinya apa satu akal? Kalau dia sudah fokus kepada suatu hal, laki-laki nih Pak ya, bapak-bapak, maka dia tidak bisa diganggu untuk perkara yang lain. Contoh, sibuk ngurusi manuk ya, anaknya minta Pak, minta pitis, kok tidak lihat awak lagi nganui manuk, sampai dimarahi Pak, padahal anaknya hasil dari manuk. Jadi inilah yang apa, kadang tidak bisa kalau seorang bapak-bapak. Kalau sudah nikmati kopi satu, ya itu tidak bisa disuruh yang lain. Akalnya satu. Tapi keistimewaannya, bahkan mungkin bisa dianggap kekurangan, hatinya dua. Bahkan wa ahyanan salasah. Kadang-kadang tiga. Maka tak jarang seorang laki-laki itu ya setia, tapi beda maknanya, bukan kayak perempuan. Kalau setianya laki-laki, setiap tikungan ada, dia masih bisa menampung kepada cinta dari wanita lain. Maka inilah salah satu kekurangannya. Karena itu ketika kita sudah memahami konsep dari makalah ulama ini, semoga nanti ketika menjalin pernikahan bisa saling pengertian masing-masing. Dan yang terakhir, makalah dari ulama yang ketiga, ini sangat realita Pak ya. Gimana? Al-mal baina yaday mar'ah atau imro'ah. Al-malu baina yaday imro'ah la yadumu abadan. Wat-tiflu baina yaday rajul la ya'ishu abadan. Ini salah satu hal yang sering kita alami Pak. Apa artinya? Harta, uang, apalagi bahasanya ya keekonomian kalau dipegang oleh yang perempuan la yadumu abadan, maka uangnya tidak akan kekal selamanya, cepat habis. Kalau yang megang kendali keuangan adalah perempuan kata para ulama. Tapi watifluh baina yaday rajulin la ya'ishu abadan. Tapi kalau anak dipasrahkan kepada seorang laki-laki, maka jangan harap anaknya hidup lama. Ini bedanya Pak ya. Jadi kalau keuangan serahkan ke yang laki-laki, ke pengurusannya. Tapi kalau masalah anak dan pendidikan, maka kata para ulama disarankan untuk diserahkan kepada seorang kepada seorang perempuan. Maka kita kan sering Pak ya, lihat perempuan itu kalau sudah melihat apalagi perabot rumah tangga ya, melihat perhiasannya milik orang, kok gitu ya, ingin beli dah. Akhirnya gimana kalau dipegang yang perempuan? Habis cepat. Tapi begitu juga itu kekurangannya dari laki-laki. Kalau punya anak rewel, tidak bisa diatur,
Maka si laki-laki ini kadang ndak apa istilah kalau bahasa kampungnya itu, kalau ndak sabaran ya, nangis toh, ndak kayak perempuan loh. Kalau ibu itu ya, nganui anak itu sangat sabar sebenarnya. Makanya yang cocok jadi guru PAUD, guru TK itu ya ibu-ibu. Kalau laki-laki disuruh ngajar anak TK, anak PAUD, insya Allah bangku melayang gitu ya. Jadi inilah 3 maqalah ulama daripada para petinggi agama Islam kita, yang mana insya Allah kalau kita saling memahami dengan maqalah ini dan bisa mengamalkan, semoga Mas Ferry Hardiansyah ditakdirkan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, singkat saja sebagai bekal sedikit. Nanti kata Pak KUA tadi diharap sigot takliknya dibaca ya di kamar. Sigot taklik itu ucapan perjanjian kepada si perempuan bahwa berjanji akan wa ashiruhunna bil ma'ruf, akan dipergauli dengan baik. Jadi dengan adanya perjanjian itu, maka seemosi apapun atau segoncang apapun nanti, semoga Mas Ferry masih mengingat sigot itu ya. Dibaca nanti di hadapannya Mbak Tata, juga kalau bisa di hadapan mertuanya Pak Andoko dan Bu Siti gitu ya. Pokoknya saling berjanji sehidup semati sampai ajal memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kita doa semoga pasangan ini dijadikan pasangan sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga apapun yang terjadi tidak akan bisa menggoyahkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.